Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hari ini kembali saya hadir untuk berbagi pengetahuan yang saya ambil dari seri Mahabharata. Hari ini saya berikan tema utang materi dapat dibayar. Utang budi dibawa mati. Para pemirsa yang budiman, kita bercerita di hari ke-10 perang Mahabharata. Tiba-tiba Bhisma merasa tidak bersemangat lagi untuk berperang dalam lingkaran pembunuhan yang panjang 10 hari. Pembantaian satu sama lain menjijikkan memang bagi seorang tokoh besar seperti Bhisma. Bhisma merasa jijik dengan dirinya sendiri karena dia merasakan betapa kejamnya dirinya membantai 10.000 pasukan yang belum tentu berdosa. Akhirnya Bhisma berkata kepada Yudhistira, "Anakku Yudhistira, aku telah kehilangan keinginan untuk itu. Cepat dan beri aku kebebasan dari raga ini. Beri kebebasan raga ini. Aku akan dengan senang kalau kau cepat membunuhku dalam perang yang maha agung ini." Kira-kira begitu permintaan Bhisma kepada Yudhistira. Esok harinya ketika sangkakala trompet dibunyikan dengan lantang, Arjuna, Yudhistira, Srikandi berada di poros yang sama, berhadapan langsung dengan Bhisma. Krishna kemudian memberi aba-aba saat yang tepat untuk segera menyerang Bhisma. Karena Bhisma telah siap untuk dilukai. Ini aba-abanya dari Krishna. Dan saat itu tiba Arjuna, Srikandi, dan panah Yudhistira menembus dada sang kakek Bhisma. Bhisma tersenyum. Raut wajahnya menunjukkan kebahagiaan. Aku senang karena aku telah dilukai oleh Arjuna dan bukan oleh orang lain. Dursasana yang ketika itu mendampingi Bhisma melihat kakek Bhisma telah ditembus oleh senjata Arjuna. Sambil menengok ke sebelah kiri, Bhisma mengatakan, "Wahai Dursasana, anak panah ini yang menancap di seluruh tubuhku bukan dari Srikandi, melainkan dari cucuku Arjuna. Tidak seorang pun bisa membunuhku kecuali Arjuna. Dialah satu-satunya yang lebih perkasa dariku." Bhisma sekali lagi begitu bangga
Semua pahlawan melihatnya. Suasana sunyi senyap. Setiap orang ingin melihat drama besar yang sedang dimainkan oleh Bisma kali itu. Sunyi, sepi, semua tidak berisik. Diam sejenak. Dengan tubuh yang terkoyak oleh anak panah Arjuna, Bisma sekali lagi tetap tersenyum indah dan bahagia. Dengan penuh senyum yang amat berwibawa, Bisma menatap Krishna seolah-olah memberi ucapan terima kasih telah memberi jalan atas kematian. Para pahlawan meratapi dan suara bergema ke seluruh penjuru. Ratapan terdengar pula dari angkasa. Ibu Pertiwi menangis. Pedih karena jatuhnya orang besar dari yang terbesar. Pahlawan keluarga Kuru, singa tua Hastinapura. Dewa Brata tidak tersungkur ke tanah. Dia terjatuh dengan alas anak panah. Para pemirsa yang budiman, kita bisa membayangkan betapa Bisma sesungguhnya amat sakit. Ya, ditembus oleh puluhan anak panah. Tapi Bisma tetap tidak merintih. Karena itu dianggap sebagai jalan yang membahagiakannya. Alas panah itu pantas buat seorang pahlawan besar. Saat jatuh, langit mengirimkan air rintik-rintik yang membuat suasana Kurusetra yang demikian panas oleh terik matahari, panas oleh gelora kemarahan dan dendam, panas oleh kemarahan, terasa sejenak menjadi sejuk. Saat Bisma terbaring di tanah beralaskan anak panah, terdengar suara dari angkasa. Wahai putra Gangga, engkau adalah orang yang terbesar. Engkau hari ini tersungkur saat matahari menuju ke selatan. Pada jalannya menuju matahari tenggelam yang disebut Daksinayana. Karena itu, saat-saat seperti ini bukan waktu yang baik untuk mati. Sekali lagi, bukan waktu yang baik untuk mati. Kalau saja kita bisa merencanakan kematian, maka sabda Tuhan,
menyatakan dan menegaskan kepada kita arah matahari menuju ke selatan atau Daksinayana. Itulah arah yang tidak baik untuk kematian. Paduka yang mulia, Bhisma berkata, "Aku akan berusaha mempertahankan hidup tanpa meninggalkan tubuh ini sampai Uttarayana datang. Sampai kereta matahari balik ke utara menuju alam surga. Aku tidak akan mati sebelum itu." Itu tekad Bhisma ketika menyambut suara dari angkasa. Suara yang begitu pedih melihat keadaan Bhisma. Dewi Gangga mengutus risi surga berbentuk angsa untuk menyambutnya. Tapi Bhisma berkata, "Sampaikan salam hormatku kepadanya. Aku harus melakukan semua ini kalau aku menginginkan dan mendapatkan tubuhku seperti semula." Jadi semua niat baik Dewi Gangga, ibunya, ditolak oleh Bhisma. Tidak seorang pun di dunia ini yang mampu bertahan hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan itu. Dengan sisa-sisa daya yang tinggal di hayatnya, Bhisma belum mau menghembuskan napasnya yang terakhir. Para pemirsa yang budiman, dalam uraian tadi kita mendengar satu istilah, satu konsep, yaitu Uttarayana dan bulan penuh. Bhisma adalah pandeta yang waskita. Beliau tahu kapan saat yang terbaik sang jiwa meninggalkan raga. Menurut petunjuk sastra, waktu yang terbaik bagi orang yang meninggal adalah, ini sekali lagi ditegaskan, matahari berada di belahan bumi bagian utara atau Uttarayana. Kalau bisa kita mati pada siang hari. Kalau bisa kita mati pada bulan purnama. Dan kalau kita tahu kapan kita mati, ya, kalau tahu kita kapan mati dan memiliki kesadaran tentang kematian, maka sebelum mati sempatkan melantunkan dan mengucapkan aksara Om. Beberapa sastra menyebutkan hal itu. Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, antara Daksinayana dan Uttarayana memerlukan beberapa hari. Artinya juga Bhisma harus berada di Kurukshetra dalam keadaan tidur beralaskan panah untuk beberapa hari. Di hari-hari itulah kemudian satu persatu cucunya, baik dari pihak Pandawa maupun Kurawa, ingin menunjukkan baktinya.
Tapi yang menarik, yang biasa kita dengar, yang sudah biasa dipertontonkan di dalam berbagai pertunjukan, sendera tari maupun wayang gitu ya. Ketika Bisma keausan, putra-putra Korawa mengambilkan air mineral yang paling mahal. Tapi dengan halus Bisma menolak, karena bukan itu yang dimaksud. Arjuna paham tentang itu. Kemudian Arjuna mengambil panah dan memanahkan untuk mendapatkan merta utama melalui pertiwi. Ketika Bisma lehernya membutuhkan bantal, pihak Korawa, cucu-cucunya dari pihak Korawa memberikan bantal yang mahal, yang empuk. Tapi sekali lagi bukan itu yang dimaksud. Arjuna segera tahu maksud dari eyangnya dan segera mengambil panah untuk memberi alas panah kepada Prabu Bisma. Dan terakhir, yang orang jarang sekali mendengarkan kisahnya ini adalah kisah Bisma menceritakan seekor burung nori di hadapan kedua kelompok cucu-cucunya ini. Wahai cucuku, sebelum eyang mati pada saat Uttarayana, eyang sekali lagi mengingatkan kalian semua, berdamailah, berdamailah. Tidak ada pertengkaran yang akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi dua pihak. Sambil menegaskan arti itu, kemudian Bisma bercerita dengan kisah burung nori ini. Anakku, ada sebuah pohon yang sangat besar, rindang, dipenuhi ranting dedaunan yang sangat lebat. Di samping buahnya yang banyak, di sisi lain banyak pula ulat, belalang, tawon, dan binatang kecil lainnya yang merupakan makanan baik untuk burung-burung yang tinggal di sana. Bermacam burung bersarang di situ. Mereka hidup dengan aman dan nyaman. Semua merasa terlindungi oleh pohon besar itu. Malahan ada burung yang mulai piyik sampai punya cucu, masih tetap tinggal di sana. Pada suatu hari, seekor rusa yang sedang istirahat ketiduran di bawah pohon tersebut. Datanglah seorang pemburu yang berasal dari suku bangsa Kasi yang sangat terkenal dengan senjata beracunnya. Ketika dalam posisi jarak yang memungkinkan memanah, maka busur panah itu dilepas. Dan seketika itu juga si rusa loncat. Apa yang terjadi? Panah itu menancap di pohon yang rindang itu. Pohon itu kemudian secara
perlahan-lahan mati karena panah itu panah beracun. Satu-satu dari penghuni burung pada meninggalkan pohon yang tadinya menghidupinya. Akhirnya hanya ada satu burung nori yang tidak mau meninggalkan pohon itu. Ia tetap dengan dedikasi, dengan kesetiaan, dan dengan rasa empati terhadap pohon itu tetap tinggal. Kepanasan pada siang hari, kedinginan pada malam hari, tapi dia tetap ada di sana. Pada suatu hari datang pemburu lain yang melewati di dekat pohon itu. Apa yang terjadi? Burung yang setia itu kemudian jatuh karena dia sudah tidak punya bulu, tidak punya tenaga karena makanan habis. Oleh si pemburu ini kemudian diambil, dikasih minum. Ya, burung itu tidak mau. Ditanya oleh si pemburu, kenapa kamu burung? Saya berikan kamu minum, tidak mau. Terima kasih Tuhan, Anda telah menolongku. Tetapi aku telah berjanji berada di sini sekalipun sendirian. Aku berutang budi terhadap pohon ini. Karena aku merasakan betapa cinta dan kasih sayang pohon ini kepadaku dari sejak aku kecil sampai aku dalam keadaan seperti ini. Si pemburu bertanya lagi, kenapa kau tidak pergi saja bersamaan dengan yang lain? Tidak, aku tetap di sini bersamanya karena aku telah berutang budi kepadanya. Sejak aku kecil, dewasa, sampai setua ini tetap tinggal di sini. Sungguh sangat naif. Ketika pohon itu mendapat musibah, saya harus meninggalkannya. Oleh karenanya, saya akan mati bersamanya. Baiklah, jika memang itu kehendakmu, pohon itu akan saya sembuhkan. Sembari sang pemburu itu mencari dedaunan. Wah, ini usada lagi. Ya. Untuk ramuan penyembuhan bagi si pohon naas itu. Nah, kata pemburu, sekarang pohon itu telah kuhidupkan. Bagaimana dengan kamu? Tanya pemburu. Saya mengucapkan terima kasih, Tuan. Sekarang saya lega dan mau minum. Semoga pohon itu segera sembuh, pulih kembali, jawab si Nori sembari minum air yang diberikan oleh si pemburu. Cerita ini sesungguhnya ingin menyatakan secara implisit kepada cucu-cucunya bahwa dia bersedia mengorbankan itu bukan sesungguhnya untuk Korawan, tetapi untuk sebuah kesetiaan kepada negara, kesetiaan kepada kebenaran. Itu sebabnya saya mengorbankan jiwa ini karena saya berutang budi pada negara ini, pada kebenaran
Yang kedua, konsisten dalam pendirian kadangkala membutuhkan dedikasi dan pengorbanan. Tetapi yakinlah, semua pengorbanan pasti akan mendapatkan hasil. Bisma mengorbankan dirinya, maka ia pun memperoleh hasil. Diterima di sorga dengan segala kebahagiaan. Burung nori mengorbankan dirinya untuk tetap setia dan memperoleh hasil. Yang terakhir, aku mati bukan membela satu pihak, tetapi membela kebenaran. Sekali lagi, siapa saja yang melakukannya pasti akan mendapatkan hasil. Cokordo, Bung Lana, Mas Nana, adik-adik semua, ketika kita melakukan laku kebenaran, kejujuran, penuh dedikasi, maka kita semua akan memperoleh hasilnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.